Halo semuanya, kembali lagi ketemu dengan saya. Saya harap kalian tidak bosan melihat muka saya ya. Karena untuk kelas 12 multimedia 5 dan 6 itu dua pelajaran produktif saya yang pegang ya. Baik itu desain multimedia interaktif dan teknik pengolahan audio video. Jadi nanti setiap hari kalau kalian lihat di jadwalnya itu tatap mukanya setiap hari ya. Semoga tidak bosan ya. Nanti kita agak santai lah biar tidak terlalu serius, karena satu semester ini setiap hari lumayan membosankan ya tatap mukanya. Nah, berhubung sekarang online mungkin bisa tatap muka virtual ya, jarang-jarang ketemu. Tetapi nanti kalau sudah ketemu mungkin di sana akan ya ada rasa bosan juga, jenuh ya. Nah, jadi untuk pelajaran teknik pengolahan audio video, sama seperti pelajaran yang satunya, saya tidak langsung menjelaskan materi hari ini. Jadi, saya perlu perkenalkan dulu apa saja yang akan kita pelajari ya. Kemudian, apa yang harus dipersiapkan, daya dukungnya, kemudian proyeknya apa, kemudian penilaiannya bagaimana. Nah, itu menjadi pertanyaan awal ya. Oke. Tetap stay di rumah ya, ikuti instruksi dari sekolah, ikuti semua proses pembelajaran yang ada. Oke, pertama materi ya. Pertama materinya apa yang akan kita bahas ya, dari nama pelajarannya saja sudah jelas ya, teknik pengolahan audio video ya. Nah, sekarang ini saya bikin video ya, di sini juga ada peralatan audio ya. Jadi memang ini makanan saya sehari-hari ya, bukan makanan sih, artinya aktivitas minat saya di sini, dan memang pekerjaan saya juga lebih banyak bersentuhan dengan peralatan audio dan video, termasuk juga foto ya. Nah, yang pasti konsepnya sama dengan pelajaran desain multimedia interaktif, teori praktek ya. Jadi nanti teori sedikit, praktek, teori lagi, praktek, jadi selang-seling ya. Nah, apa yang akan kita bahas pertama itu ada namanya alur proses produksi multimedia. Mungkin waktu kelas 10 pernah disampaikan atau disinggung di pelajaran pelajaran komunikasi digital kalau nggak salah ya. Kalau nggak di pelajaran proses digital ya. Kalau kalian masih ingat. Kalau pernah dapat pelajaran desain multimedia di kelas 11, nah, di sana juga ada pembahasannya. Nanti kita bahas ulang dari awal. Kemudian ada prosedur pengoperasian kamera. Hari gini ada yang belum pernah pegang kamera? Saya rasa semua pernah ya. Kamera HP lah pasti ya. Itu intinya prosedur pengoperasian kamera, tapi kameranya bukan kamera pocket atau HP ya, tapi kamera sekelas kamera DSLR ya. DSLR ada mirrorless juga ya. Nanti meskipun kalian ada yang tidak punya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya, pengoperasiannya, pengaturannya ya. Kemudian ada teknik pengambilan gambar. Nah, cuma di sini istimewanya gambarnya bergerak ya, kan video ya, beda dengan foto gambar diam itu. Jadi ada teknik tersendiri itu nanti. Kemudian itu untuk videonya. Kemudian untuk audionya, bagaimana teknik rekaman ya, seperti yang saya lakukan sekarang ini. Teknik perekaman apa saja nanti yang kita perlukan itu ya. Kemudian setelah audio video, setelah proses perekaman atau shoot, lanjut ke teknik editing ya, editing video, editing audionya itu ya. Kemudian termasuk pengolahan efek khusus ya. Jadi kalau kalian pernah melihat opening video ya, biasanya animasi vektor itu kalau di YouTube banyak ada, itu menggunakan efek khusus itu. Nanti terakhir itu pembahasannya. Dan tahapan terakhir adalah rendering atau packaging ya. Jadi video ini mau di-share kemana, mau di-post kemana itu ya, termasuk nanti ada tahapan pembuatan desain cover kalau diperlukan. Karena pelajaran audio video ini akan mengarah juga ke project-project UKK ya. Nanti saya singgung lagi UKK.
Project UKK itu ada banyak pilihan ya. Salah satunya ya desain multimedia interaktif, itu projectnya, sisanya video. Ya, semoga nanti kalian bisa mengikuti, itu materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ya. Nah, lalu untuk project ya, projectnya apa saja? Dari materi itu pastinya kalian sudah tahu ya. Intinya kita projectnya membuat video. Nah, videonya di sini kan banyak macam ya, videonya ada video dokumenter, ada film, ada vlog, nah macam-macam. Tapi apa saja dari video-video yang pernah kalian tonton, kita bikin apa? Di sini kita tidak bisa bikin semuanya ya. Nah, yang pertama dari materi teori itu ya, nanti pertama kita belajar membuat naskah dulu ya, karena di awal pembuatan video untuk profesional itu tidak bisa tanpa naskah ya. Ada naskahnya nanti, itu yang di dalamnya ada catatan-catatan apa yang harus kita kerjakan itu ya. Dengan kamera ini apa yang akan kita buat itu, jadi ada dalam naskah. Kemudian nanti tugas atau projectnya itu dari yang paling basic itu membuat video teknik pengambilan gambar ya. Nanti saya tunjukkan contohnya seperti apa. Kemudian ada video vlog ya, vlog namanya ya. Kalau kan sudah sering mendengar istilah vlog itu seperti apa. Kemudian ada video podcast mungkin ya, nanti akan saya sisipkan karena sekarang ini yang lagi ngetren adalah podcast ya. Konsep-konsep YouTuber itu kan bikin podcast ya, mereka membahas tentang sesuatu hal itu ya, konsepnya ngobrol itu ya. Kalau kalian pernah melihat video Deddy Corbuzier, nah itu salah satu konsep podcast itu ya. Kemudian video news, nah video news tahu ya, istilah news itu berita ya. Kalau nggak tahu news ya tonton aja TV ya, tiap hari ada berita, itu salah satunya di TV One itu ya. Nah itu seperti itu, nanti kita akan bikin satu contoh video news. Kemudian ada video iklan layanan masyarakat, ada video dokumenter. Nah itu sebatas rencana ke depan, tetapi kalau memang tidak bisa tercapai semuanya, paling tidak 3 atau 4 project bisa terselesaikan. Nah maka dari itu saya mohon kerjasamanya. Ini tatap mukanya sudah tiap hari, jadi kalian memang harus tiap hari mempelajari materi ini ya. Tidak hanya pelajaran desain multimedia interaktif, tetapi juga pelajaran teknik pengolahan audio video. Makanya saya katakan di sini muara dari jurusan multimedia pelajaran yang paling inti dan padat itu ya. Dan sekarang belajar di rumah masing-masing, saya harap semua bisa mengikuti. Tidak harus dengan saya, ada banyak sumber belajar yang bisa kalian pelajari ya. Di YouTube, di Google banyak sekali itu ya. Nah, lalu yang ketiga, persiapan daya dukung apa yang mesti kalian siapkan ya. Di sini karena bikin video sudah pasti ya perlu kamera ya. Cuma kamera kan tidak harus yang mahal ya. Kamera minimal kamera HP lah ya. Kalau HP semua punya pasti ya. Kamera HP sekarang sudah bagus-bagus kamera HP kualitasnya. Bahkan YouTuber banyak pakai HP ya. Nah, kemudian mungkin perlu kalian lengkapi dengan tripod ya. Kan ada tripod yang kecil itu yang bisa di atas meja itu ya, tripod desktop itu. Kemudian bisa juga tripod besar yang bisa menjangkau lebih tinggi ya. Itu intinya unit kamera yang bisa merekam video dan audio ya. Kemudian kalau punya kamera DSLR atau mirrorless itu lebih bagus lagi ya, bisa kalian eksplorasi lebih banyak ya, dan bisa bikin kualitas yang lebih bagus juga. Nah kemudian untuk peralatan lainnya yang perlu dilengkapi adalah peralatan perekam suara. Nah di pelajaran desain multimedia kalian juga menggunakan itu, memerlukan itu. Pernah saya sampaikan juga bahwa perlu yang namanya sound card dan headphone yang ada mikrofon ya. Ini saya ada contoh ya, ini headphone yang ada mikrofonnya. Jadi ketika kalian editing atau perlu merekam suara, jadi ini fungsinya jadi satu ya, tidak perlu harus beli mikrofon terpisah seperti ini. Nah ini mikrofon besar, mungkin harganya agak mahal sedikit ya, tapi ya ada yang murah juga kalau mau ya. Cuma koneksinya yang banyak, rumit lah itu ya. Nah ini yang simple. Jadi
colokannya ada 2 ya ini ya. Nah ini, oke, jadi di laptop nanti bisa masuk giliran ya. Mungkin ada yang bisa merekam di HP-nya. Bisa juga pakai headset HP kalau kualitasnya bagus ya. Intinya bisa menghasilkan kualitas yang bagus lah ya. Kemudian itu untuk peralatan video audio ya, karena kita tidak hanya video saja tapi membahas audionya ya. Jadi nanti yang lain-lain bisa sambil jalan, nanti saya akan sampaikan apa yang mesti dipersiapkan ya. Kemudian satu lagi lupa, itu perangkat kerasnya ya, unit kamera. Nah sekarang untuk perangkat editing ya, sama juga perlu komputer atau laptop, karena setelah membuat video ini mau diedit di mana itu, meskipun bisa di HP, tetapi kita tidak hanya pakai aplikasi yang ada di HP ya, tapi nanti target kita adalah aplikasi-aplikasi desktop ya, seperti Adobe Premiere, ada Filmora yang sekarang lagi ngetrend, kemudian ada juga Camtasia untuk recording desktop. Nah jadi saya tidak mengandalkan aplikasi HP, karena aplikasi yang di HP yang mobile itu khusus untuk orang-orang awam, sedangkan kita di sini belajar untuk menjadi profesional. Jadi jelas acuannya adalah aplikasi-aplikasi yang standar profesional ya, standar industri lah ya, katakan standar industri ya, salah satunya adalah Adobe ya. Nanti silakan komputernya sama spesifikasi dengan yang multimedia interaktif, prosesor Core i7, RAM-nya kalau bisa di sini karena ngolah video minimal 4 GB lah, 4 GB. Kemudian VGA-nya VGA-nya harus kuat juga ya, seperti Nvidia GeForce itu ya, GTX seri sekian ya, saya tidak hafal serinya. Kemudian harddisk, terutama harddisknya di sini kapasitas harus banyak, karena bikin video kan filenya besar-besar ya, paling tidak sekarang 1 tera lah ya, minimal 500 GB. Kemudian yang perlu dilengkapi itu tadi ya, headphone yang ada mikrofonnya. Kemudian di sini perlu juga monitor ya, monitor kalau terlalu kecil agak susah nanti ngedit video ya. Standar kalau untuk laptop ini 15 inci sudah bagus ya, kalau bisa yang lebih besar lagi seperti monitor saya ini yang 22 inci atau lebih besar lagi lebih enak ya. Kalau editing, apalagi editing video itu yang profesional itu dual monitor ya, itu jadi bisa melihat lebih lengkap, ada track dan preview ya. Jadi kita tidak memaksakan harus lengkap seperti itu, minimal standar lah itu ya. Nah kemudian untuk software ya, untuk software di sini nanti kita pakai Adobe Premiere, kemudian ada Adobe After Effects, kemudian kalau tidak bisa Adobe Premiere nanti alternatifnya adalah Filmora ya. Mungkin sudah tahu banyak Filmora. Kalau di mobile itu KineMaster ya, KineMaster nanti bisa dipakai itu. Kemudian untuk OS ya, biar bisa mendukung sekarang minimal Windows 8 lah. Kalau rata-rata sekarang kalian beli laptop baru itu kan di Windows 10, yang penting stabil ya. Kemudian nanti lengkapi dengan Nero Suite Multimedia ya, Nero Multimedia Suite namanya, itu aplikasi Nero untuk transfer ke DVD ya. Nah nanti bagaimana cara instalasinya silahkan di YouTube ada banyak ya, saya persilahkan kalian mencari sendiri aplikasinya. Tetapi kalau memang tidak bisa atau ada kesulitan, silahkan kalian bisa hubungi saya ya. Satu lagi aplikasi video converter ya, salah satunya seperti Format Factory atau Wondershare juga ada banyak sekali, ada ini video converter itu juga kita perlukan nanti ya sambil jalan. Nah terakhir untuk proses penilaian. Nah penilaian di sini sama seperti pelajaran desain multimedia interaktif, ada teori, praktek, tetapi kalau di pelajaran desain multimedia interaktif itu satu project, dimana tahapannya nanti saya nilai ya, jadi satu project itu saya nilai bertahap. Nah kalau di pelajaran ini teknik pengolahan audio video, jadi nanti satu tugas itu satu nilai, kemudian untuk nilai berikutnya buat lagi tugas baru atau project baru.
Penilaian berikutnya tugas baru lagi, project. Jadi tidak satu project ya, tidak tidak project based learning artinya ya, tidak project based learning, satu project satu nilai. Untuk yang tahap berikutnya juga satu project satu nilai ya. Nanti tugas dan projectnya sambil jalan. Intinya proses penilaiannya seperti itu nanti. Dan untuk teknisnya nanti, kalau untuk desain multimedia interaktif itu karena kita online ya, jadi saya harap kalian punya akun Google ya, akun Google nanti, akun Google yang aktif. Saya akan menggunakan platform Google Drive untuk share data, share materi juga, termasuk untuk pengumpulan tugas ya. Jadi nanti saya akan pakai Google Drive, termasuk juga di pelajaran teknik pengolahan audio video ya. Mungkin nanti saya akan melibatkan media sosial ya, kalau memang semuanya setuju ya. Memang ini ranahnya privasi ya, pribadi, tetapi nanti kalau memang memungkinkan ya, tapi kalau tidak memungkinkan nanti kembali kita pakai Google Drive untuk share data ya. Nanti file-file hasil tugas kalian di share di sana nanti agar lebih mudah saya koreksi. Nah, itu untuk persiapan awal di pelajaran teknik pengolahan audio video. Materinya apa, proyeknya apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan, penilaiannya sudah semua saya sampaikan, termasuk pelajaran desain multimedia interaktif juga. Yang saya harapkan di sini semua bisa mengikuti proses pembelajaran, karena ini untuk kepentingan bersama. Lebih penting untuk kalian juga, karena yang belajar kalian bukan saya ya. Saya sudah banyak sekali belajar, jadi bagi yang ingin belajar, ingin dapat pengalaman lebih, dapat ilmu dan pengetahuan lebih, silahkan ikuti ya. Kalau tidak ya itu nanti urusan sendiri-sendiri ya, masing-masing lah ya. Kesuksesan itu ada di tangan sendiri, bukan di tangan saya. Oke, terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton video ini. Nanti untuk berikutnya kita langsung ke pembahasan materi.